Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Liridhoillah wa li syafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Innal qadi Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rashid al-Qurbi al-Andalusi Ali ibn Rushd syaulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebuah hadis, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian di siang hari sampai sore hari meninggal dunia, maka insya Allah surga jaminannya. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, kemudian malam harinya sampai fajar meninggal dunia, maka surga jaminannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang muqaddimah, ya. Kita akan buka pertama kitab Thaharati minal hadasi, kitab Thaharah dari hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah fa naqulu innahu ittafaqal muslimuna ala anna taharata syar'iyyata taharatani. Fa naqulu, maka kami, dalam hal ini adalah musannif, siapa yakni Ibnu Rus. Ibnu Rus berkata, innahu ittafaqa, sesungguhnya bersepakat. Al-muslimuna, siapa yang bersepakat? Yaitu orang-orang Islam. Semua orang Islam sudah bersepakat ala anna taharata, sesungguhnya bersuci, asyariyata itu disyariatkan. Bersuci di sini ada taharatani, ada dua hal. Taharatun minal hadasi, yaitu bersuci dari hadas, wa taharatun minal khubusi, dan bersuci dari kotoran atau najis. Jadi bersuci itu ada dua macam. Pertama dari hadas dan najis. Wattafaqu ala anna taharata minal hadasi salah satu asnaf. Dan para ulama atau ulama-ulama muslim
ittafaq bersepakat ala anna toharata sesungguhnya toharoh atau bersuci minal hadasi dari hadas salah satu asnaf itu ada 3 bagian, ada 3 macam. Yang pertama wudu, wa ghuslun mandi, wa badlu minhuma dan pengganti dari wudu dan mandi. Wa huwa maksud dari pengganti wudu dan mandi itu at-tayammum adalah tayamum. Jadi bersuci itu ada 3 macam, wudu, mandi dan tayamum. Wadhalika wudu, mandi dan tayamum itu litadumuni dzalika ayat telah mengumpulkan banyak yang menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal ini. Ayat yang wudu wuridatu fi dzalik yang akan dijelaskan, yang akan datang. Fal nabda maka kami memulai min dzalika bil qauli dari yang demikian itu bil qauli dengan perkataan fil wudu'i dalam hal wudu. Fanaqulu kitabul wudu'i maka kami berkata kitabul wudu'i tentang kitab tentang wudu. Jadi kita pertama bahas tentang wudu dulu. Innal qawla muhita bi usuli hadhihi ibadati yang hasiru fi khamsati abwab. Innal qawla sesungguhnya qaul atau perkataan pendapat al-muhita telah meliputi bi usuli hadhihi ibadah bi usulin dengan pokok. Ya, jadi bahwa wudu itu adalah sesuatu yang pokok utama hadhil ibadati tentang ibadah ini yang hasilu telah meringkas fi khamsati abwab dalam 5 bab ya tentang wudu ini ada 5 yang akan dibahas. Al-babul awalu bab yang pertama fi dalili ala wujubiha atas dalil diwajibkannya wudu pertama. Bab pertama itu akan membahas tentang dalil diwajibkannya wudu. Wa alaman tajidu mata tajidu dan kepada siapa wudu ini diwajibkan dan kapan wudu ini diwajibkan. Wasani dan yang kedua fi ma'rifati af'aliha. Yang kedua adalah tentang mengetahui atau ma'rifat mengerti af'aliha perbuatannya, bagaimana wudu itu. Ya, harus seperti apa wudu itu. Asalisu yang ketiga fi ma'rifati ma bihi tuf'alu wa wal ma. Yang ketiga adalah mengerti apa yang harus dilakukan dengan wudu ini, yaitu dengan air. Warabi'u dan yang keempat fi ma'rifati nawaqidha. Yang keempat itu mengerti tentang yang hal-hal yang membatalkan tentang wudu. Wal khamisu dan yang kelima fi ma'rifati asya'illati tuf'alu min ajliha, yaitu mengerti tentang sesuatu yang harus dikerjakan dari ajliha, tujuannya wudu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja ya. Ini tentang kitab wudu, insyaallah nanti wudu itu wajib apa tidak, harus seperti apa kayak gitu. Al-babul awalu bab yang pertama. Fa amma dalilu adapun dalil ala wujubiha atas wajibnya wudu. Fal kitabu maka kitab maksudnya adalah Al-Qur'an wa sunnatu dan sunnah
wal ijma' dan ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama jumhur. Amal kitabu adapun Al-Qur'an atau Alkitab, faqauluhu maka qaul firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kamu hendak mendirikan ilas sholati salat, faghsilu maka basuhlah wujuhakum wajah kalian, wa aydiyakum dan tangan kalian, ilal marafiqi sampai siku, al ayat. Fa innahu maka sesungguhnya ayat ini, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya, ittafaqo al muslimuna, orang-orang Islam semua bersepakat tentang ayat ini, mau menggunakan ayat ini, ala an imtisala hadal khitab, tentang penggunaan khitab ini, ya, dalil ini, ayat ini, semua bersepakat insyaallah itu wajib. Jadi wudu atas dasar ini adalah wajib ala kulli man lazimat sholatu, atas orang-orang yang wajib sholat. Jadi orang yang wajib sholat yakni wajib wudu. Idza daqala waktuha, apabila masuk waktunya. Jadi orang mau sholat, sudah waktunya sholat, dia mau melakukan sholat, maka wudu adalah merupakan wajib. Ya. Kalau orang mau sholat, sudah masuk sholat, mau sholat, tidak wudu, maka sholatnya tidak sah atau batal. Gitu ya. Wa amma sunnatu, dan adapun sunnah atau hadis, faqauluhu alaihi salatu wassalam, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. La yaqbalullah, tidak diterima oleh Allah. Allah tidak menerima, maksudnya sholat bi ghairi tahurin, yang tanpa sesuci, tidak bersuci. Wala shadaqatan, dan tidak dianggap sedekah min gululin, dari harta korupsi. Ya. Jadi orang menyumbang masjid, ya mungkin jadi pejabat atau apa, usaha apa, menyumbang masjid, tapi uangnya dari sedekah, itu tidak dianggap sedekah. Walaupun panitia karena menerima untuk pembangunan, tapi di mata Allah tidak dianggap orang ini bersedekah. Ya udah, nggak apa-apa, silakan kayak gitu. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan hadis atau sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholatan man ahdasa hatta yatawadda. La yaqbalullah, ora menerima sapa Allah sholate man, seseorang ahdasa yang memiliki hadas, hatta yatawadda, sehingga orang ini berwudu. Jadi orang kalau mau sholat harus wudu kalau dia punya hadas. Kalau dia ada najis, harus dibersihkan najisnya dulu, baru dia wudu gitu. Wahadani, dan kedua hadis ini, hadisani sabitani inda a'immatin naqli, adalah sudah ditetapkan atas umat, ya, semua bersepakat tentang kewajiban wudu ini. Wa amal ijma'u, adapun tentang ijma', kesepakatan para ulama,
Fa'innahu, maka sesungguhnya lam yungqal, tidak diambil an ahadin dari salah seorang minal muslimina fi dzalika, dari orang-orang muslim fi dzalika, dalam hal ijma ini, ya, itu khilafun, berbeda pendapat. Jadi tentang penggunaan ijma, qiyas kemarin saya sampaikan dalam muqaddimah, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Terus kita pokoknya pakai dasar Quran, ya Quran sama hadis. Tentang ijma itu tidak menggunakan. Ada sebagian kelompok orang yang seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana hunaka khilafun nukila la nukila. Walau kana, namun senajan ono hunaka di sana khilafun, tentang perbedaan ini, la nukila, sungguh dinukil, diambil. Idal adatu taqtadi dzalik, ada tradisi, ya, tradisi taqtadi yang menuntut dzalik, ya, kebiasaan yang menuntut tentang mengikuti Quran, hadis atau ijma tadi, tentang ijma, kesepakatan ulang tadi. Wa amaman tajibu Bismillahirrahmanirrahim. Adapun siapa yang wajib alaihi atas seseorang fahuwal baligh, orang yang wajib wudu itu yang pertama adalah baligh, al-aqil, orang yang baligh dan berakal. Baligh itu seperti apa? Pengertian baligh. Baligh itu orang atau anak yang sudah, kalau umumnya laki-laki sudah pernah ihtilam, mimpi basah, atau biasanya sudah sunat. Tapi kalau perempuan biasanya sudah haid, yaitu baligh. Dan tidak hanya berhenti di baligh saja, walaupun sudah besar, sudah pernah mimpi basah, sudah haid, tetapi dia tidak berakal, dia itu tidak diwajibkan berwudu. Nah, di sini harus berakal juga. Maksudnya berakal ini akalnya normal, sehat, orang edan, tidak gila. Kalau orang gila tidak diwajibkan berwudu, karena orang gila nanti ada kewajiban lagi. Begitu sembuh dari gilanya, dia wajib mandi, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika aidan sabitun bisunnah wal ijma. Dan tentang wajibnya orang yang baligh dan berakal ini telah ditetapkan dari hadis dan ijma, hadis Rasul, sunnah dan ijma dan kesepakatan para ulama. Wa amma sunnatu dan adapun sunnah faqauluhu alaihi salatu wassalam, ya, hadis yang menjelaskan tentang ini. Rufi'al qalamu, diangkat pena. Maksudnya ini adalah orang ini tidak dibebani hukum, ya, ansalasin, dari 3 golongan. Jadi orang ini akan tidak mendapat beban hukum, yakni 3 golongan. 3 golongan ini tidak dibebani hukum. Yang pertama fadakaro mongko nyebut sapa Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan as-sobiyu hatayah talima. Pertama adalah anak kecil hatayah talima, sampai dia mimpi basah, ihtilam, ya. Anak kecil kalau belum pernah mimpi basah berarti dia tidak terkena beban hukum, tidak ada kewajiban. Ada pendoa, anak saya itu sejak TK, sejak KB kok sudah wudu, sudah sholat. Nah, itu adalah latihan.
ya biar kalau besar tidak kaku. Makanya diberi latihan sejak dini, pendidikan usia dini, ya dilatih, diajak ke musola, diajak sholat, dilatih wudu. Walaupun dia belum terkenai beban hukum taklif belum, ya. Jadi masih rufi'al qalam. Yang kedua adalah wal majnuna hatta yunfiqa. Wong edan, orang gila sampai dia sembuh. Ya. Tadi saya sampaikan, orang gila itu tidak diwajibkan wudu, tidak terkena beban hukum. Dan itu orang gila tidak sholat, tidak puasa, tidak wudu, ya namanya gila, tidak terkena beban hukum. Dosa orang ya tidak diangkat, terhapus, gitu loh. Kalau pengen orang sholat, orang poso, ya silahkan, gitu. Jadi bebas dari kewajiban sholat, dari kewajiban wudu, dari kewajiban puasa, kayak gitu. Warna ilmu, ini baru 1, baru 3. Warna ilmu hatta yastayqido. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Orang yang tidur itu akalnya tidak nyambung. Kalau ada orang tertidur kok nyambung, ditanya, mungkin di apa ya, orang kalau acaranya uya-uya itu di notis. Kalau orang tidur ya tidak bisa, karena akalnya orang normal. Orang tidur ngelindur, kowe tak pateni, atau seorang suami yang mengatakan kepada istrinya tapi dalam posisi tidur, kowe tak pegat ya. Nah, itu tidak masuk dalam talak, tidak jatuh talak seperti itu. Wong turu kan tidak terkontrol. Makanya ya nek ana wong omongin lantur dianggap baik, ngelindur gitu aja, ya, biar enak kita menghadapinya. Tidak usah kita bahas ngomong lantur ditanggapi serius. Nah, itu kan malah kita sendiri yang nambah-nambahin dosa gitu. Wa amal isma'u, adapun tentang kesepakatan ulama ini, fa innahu lam yuqal fi dzalika khilafun. Tidak dinukil tentang hal ini adalah khilaf. Jadi masih berselisih. Waktilafal fuqaha'u, dan perselisihan para ulama-ulama fikih, ahli fikih, hal min syarti wujubi hal Islam amla. Apakah dari syarat wajibnya wudu ini Islam atau tidak? Ya, ini. Wa hiya mas'alatun qalilatun al-ghina'i fil fiqhi. Dan tentang hal ini adalah masalah yang sedikit fil ghina'i, dari sesuatu yang besar, yang banyak, fil fiqhi dari fikih. Li'annaha raji'atun ila hukmi al-ukhrawi. Sesungguhnya wudu ini raji'atun, kembali ila hukmil ukhrawi, kembali pada hukum ukhrawi, hukum akhirat. Wa amma mata tajibu, dan adapun kapan diwajibkan wudu, fa idza dakhala waktu sholati, maka apabila manjing atau masuk waktu sholati, waktunya sholat. Tadi saya sampaikan, kalau sudah waktu sholat, seseorang ingin sholat, maka dia harus wudu. Au aradal insanul fi'la alladil wudu syartun. Ya. Jadi apabila seseorang manusia ingin mengerjakan wudu, maka wudu itu merupakan
syarat. Jadi sudah waktu sholat, orang ini ingin mengerjakan sholat, maka wudu adalah merupakan syaratnya sholat. Kalau syarat tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah atau batal, gitu ya. Paham ya di sampai sini ya? Ya, oke. Nah, sini alat-alat ya. Kalau udah paham, nanti ditanyakan, ya diskusi, ya ngaji bersama-sama. Wa illam yakun dalika muta'alliqan biwaqtin, dan apa tidak ada tentang syarat itu tergantung pada waktu. Jadi wudu itu syaratnya harus ini waktunya pagi, siang, sore, enggak tergantung waktu wudu itu. Kalau kita mau wudu pagi-pagi ya monggo, bahkan Rasulullah menganjurkan sebelum tidur itu wudu. Jadi kita wudu dalam keadaan suci. Bahkan ada sunnah Rasulullah SAW itu isbahul wudu, melanggengkan wudu, menjaga wudu. Ini termasuk 7 sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebiasaan Rasulullah itu menjaga wudu. Jadi walaupun pergi-pergi kemana tetap memiliki wudu. Nah ini berat. Kayak saya ini berat, gampang ngantukkan. Ya. Tapi saya punya teman itu wudu dari mandi itu kan pagi wudu, kemudian sholat duha, pergi-pergi duhur. Tak tanya, "Loh, kamu nggak wudu?" "Aku masih punya wudu kok." Wah, ini hebat banget dong. Ya, bagus lah kayak gitu. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada jinnya atau apa. Sering kentut kalau wudu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amal wujubuhu adapun wajibnya wudu inda dukhuli waktu sholat, apabila masuknya waktu sholat, ala muhdisin atas orang yang berhadas. Fala khilafah, maka tentang waktu wujubi inda dukhuli waktu sholat, artinya diwajibkan seseorang berwudu ketika waktu sholat dan berhadas, ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua bersepakat kalau sudah waktu wudu, dia mau sholat tetapi dia masih memiliki hadas, maka wudu adalah wajib. Ini tidak ada pertentangan antar ulama. Fihi, di dalam hal ini, liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, al-ayah tadi sudah saya sampaikan dari kayaknya surat Al-Maidah ayat 6. Jadi Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, sampai seterusnya. Jadi wudu ini merupakan kewajiban. Fa'ujaba, maka wajib al-wudu indal qiyami ilas shalah, maka wajib wudu seseorang ingin mendirikan sholat. Wa min syurutis sholati, dan adapun dan dari syarat-syarat sholat dukhulul waktu. Ya, kalau orang mau sholat itu harus masuk waktu. Pak Darmin mau pergi ngajar waktu duhur jam 12 kurang 5 menit, padahal saya ngajar jam 12. Saya sholat dulu sebelum ini, nggak bisa. Nah, ini harus menunggu azan dulu, waktu sholat dulu mancing, baru dia sholat. Tapi kalau belum, berarti belum sah. Ini contoh gitu ya. Jadi wa amma dalilu wujubihi inda iradatil af'ali allati wa syartun biha fa sayati dzalika dzikil asya. Adapun dalil wajibnya wudu inda iradatil af'ali, saat atau hendak melakukan pekerjaan ini, salat, allati wa syartun, yakni merupakan syarat biha dalam melakukan salat. Fasayati
ya'ti dzalika, maka akan datang yang demikian itu inda dzikril asya, saat mengingat sesuatu allati yuf'alul wudu'u min ajliha wa khilafin nasi fi dzalik. Jadi dalam hal ini tentang kewajiban wudu, waktu sholat, mau sholat dan berhadas adalah semua sepakat. Dan adapun orang yang tidak melakukan sholat, tidak ingin sholat dan tidak ini wudu, ya sunnah gitu aja. Jadi tidak merupakan kewajiban. Bab usani, bab yang kedua, ya. Wa amma ma'rifatu fi'lil wudu'i, dan adapun mengetahui perbuatan wudu, fal aslu, maka pokoknya fihi ma waroda, di sini ma barang waroda yang tumeka min sifati, dari tata cara. Ya, maksudnya di sini adalah akan menerangkan tata cara berwudu. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kamu mendirikan ilas sholati, sholat, fagsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajahmu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu, dan musapa sapa sira, membasuhlah, mengusaplah birusikum, dengan sebagian kepala, wa arjulakum, dan kaki, ilal ka'bain, sampai tumit. Jadi tata caranya orang sholat yang ingin wudu, ya ingin wudu itu tidak harus tentang mau sholat, ya. Kalau sholat ya tadi sudah dibacakan, fausilu, moko kita disuruh membasuh. Yang dibasuh apa? Pertama adalah wujuhakum, wajahnya. Batas wajah itu seperti apa? Nah, ini wajah itu kemarin sudah disampaikan, tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau sebelah sini adalah intil-intil yang ada di depan telinga ini. Ya, ini harus basah semua. Nah, ini namanya kita basuh wajah. Wa aydiyakum, dan kedua tangan, ilal marafiqi, sampai siku. Ya, ini hati-hati. Orang berwudu tetapi tidak sampai siku. Banyak, karena apa? Bajunya eman-eman lingkis. Kalau pakai baju lengan panjang harus dibuka. Ya, jangan sampai kita wudu hanya separuh. Kalau wudunya separuh berarti tidak sempurna. Betul? Eman-eman, kita sudah rekoso wudu, sholat, sudah meluangkan waktu, tetapi sholat kita tidak diterima. Karena apa? Wudunya belum sempurna. Nah, ini hati-hati. Kalau baju lengan panjang dilingkis yang tinggi, sampai siku ini harus basah kena air, ilal marafiq, ya. Wamsahu, dan musah biru sikum, ya, sebagian kepala. Kalau ini ada dapat singting, ada minimal 3 helai rambut. Ada yang mengatakan musab kepala, ya, karena ini memang mengusap kepala, semua diusap. Ini memang ada perbedaan tentang menerima wamsahu birusikum. Ada yang mengusap sampai dilepas pecisnya, sampai diginikan. Ya, ada, jangan tahu kan? Ada yang cukup ya, ada itu mungkin di belakang singting, di situ ada tumbuh rambut, minimal ada 3 helai rambut yang basah, gitu. Jadi tentang perbedaan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Yang biasa
seperti ini, ya semoga koyo kopoh gitu. Ya. Wa arjulakum, dan membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah ini saya sering melihat di tempat-tempat wudhu, orang wudhu yang dibasahi, yang dikocori hanya depannya aja, yang totok kaki itu loh, tidak sampai tumit, ya tidak sampai tumit. Ya ini loh, mata kakinya masih garing, bahkan ujung ini belakang tumitnya ini garing. Nah, ini harus hati-hati kita. Kalau seperti ini mengakibatkan wudhu kita tidak sempurna. Sama dengan tadi, kalau membasuh tangan sampai siku, ya harus sampai sikunya basah. Begitu juga dengan kaki sampai mata kaki, karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan perpanjanglah dalam membasuh anggota badan saat berwudu, karena itu akan bersinar besok di hari kiamat. Jadi wudunya semakin panjang, maka sinarnya semakin panjang. Aturannya seperti itu. Ojo nduri tok atau ujung-ujung jari kaki tok, cerit. Ya, itu kan ya, eman sampai mata kaki. Tumit bahkan digosok bila perlu ya. Ini bedanya mengusap dan membasuh. Ya, kalau mengusap kan cukup ini diusap. Tapi kalau basuh itu dikocori airnya. Ya, kaitan. Jangan gini tok. Ini tidak membasuh, hanya membasahi. Ya, ada keran, tangan kita diselogroke, ya ini hanya membasahi, tidak membasuh. Membasuh ya pakai tangan. Gitu ya, paham ya? Wa warada min dzalika aidan fi sifatil wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil asabitihi. Ya. Jadi tentang sifat wudu ini banyak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa ta'allaqu bidzalika masailu isna asyara. Ya, tentang wudu ini ada masalah-masalah, jumlahnya ada 12 yang akan dibahas. Masmuratun tajri majral ummahat, yang berlaku, ya, yang pokok. Jadi nanti ada syarat, ada hukum dan lain sebagainya. Ya, nanti ada 12 tentang wudu ini yang akan dibahas. Wahya roji'atun ila ma'rifati syuruti wal arkani wa sifatil af'ali wa ajaliha wa ta'yiniha wa tahdisi ma'ali anwa'in ahkami jami'i dhalik. Yang 12 ini tadi adalah merujuk untuk mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun dan tata cara mengerjakan bilangan atau hitungan yang menentukan batas-batas tempat, macam, hukum-hukum, semuanya ada di sini nanti. Al-mas'alatul awal ula, masalah yang pertama, min syuruti, dari syarat-syarat tadi. Ikhtilafal ulama'u amsari, hal niyatu syartun fi sihatil wudu amla. Pertama adalah perselisihan, pertentangan para ulama-ulama kota besar Al-Ansar, ulama ya Mesir, Syria, itu ulama kota metropolitan lah istilah Al-Ansar. Hal niyatu, apakah niat itu syartun fi sihatil wudu, merupakan syarat dari sahnya wudu, amla atau tidak? Ya,
syarat niat wudu itu merupakan syarat sahnya wudu atau tidak? Wudu, ya, tentang wudu ini. Ittifaqihim ba'da ittifaqihim ala istiratin niyah fil ibadah. Setelah para ulama-ulama itu bersepakat atas syarat niat fil ibadah, dalam hal ibadah. Jadi tentang niat wudu ada yang itu merupakan syarat sahnya wudu atau tidak, karena kebiasaan wudu sudah ya seperti itu gitu. Liqaulihi ta'ala, ada firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma, dan tidak umiru diperintahkan siapa, semua kalian semua, illa ya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, yakni ikhlas kepada agama Allah maksudnya. Jadi atau liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Al hadis masyhur, hadis yang terkenal. Jadi tentang niat wudu ini ada perbedaan ulama. Ini nanti saya sampaikan siapa saja yang mewajibkan niat atau siapa yang wudu ya tidak perlu niat, karena apa yang dilakukan oleh manusia itu merupakan bentuk pelaksanaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya wudu seret-seret gini tidak perlu niat, karena itu memang sudah melakukan perintah wa ma'umiru ila ya'budullah tadi. Ada yang mengatakan harus diniati wudu, kayak gitu. Nah, ini fadhaba fariqun minhum, fadhaba maka memilih fariqun sebagian kelompok minhum dari mereka, ila annaha syartun, bahwa niat wudu itu merupakan syarat. Wa huwa madhabu Syafi'i, dan yang mengatakan ini adalah madhab Syafi'i, wa Maliki, madhab Maliki, wa Ahmad, dan madhab Imam Ahmad, wa Abu Sauri, dan Abu Saur, wa Dawud, dan Abu Dawud. Jadi yang sepakat bahwa wudu merupakan syarat, niat wudu merupakan syarat sahnya wudu itu Syafi'i, Maliki, Ahmad, Abu Saur, dan Abu Dawud. Wa hadza fariqun akharu ila annaha laysat bisyartin, dan milih sebagian kelompok yang lain ila annaha laysat, sesungguhnya niat wudu itu tidak merupakan syarat. Jadi ada yang mengatakan niat wudu itu syarat wudu, syarat sahnya wudu, dan ada yang mengatakan bahwa itu bukan merupakan syarat sahnya wudu. Wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Tsauri, yang mengatakan itu bukan syarat, yakni madhabnya Abu Hanifah dan As-Tsauri. Jadi ada dua yang mengatakan bahwa niat wudu itu bukan merupakan syarat sahnya wudu. Ya monggo. Ini ada, kalau aku tidak usah niat tidak apa-apa, saya ikuti imamnya Abu Hanifah. Tapi kalau mau pakai niat, ya niat itu di mana? Niat apakah yang nawaitul wudu al-raful hadasin atau cukup di hati? Dan nanti bahasanya lain ya. Nanti kan ada yang mengatakan nawaitul wudu al-rafil, nah kayak gitu. Nanti niat itu di hati. Ya, nanti kapan kita niat kayak gitu. Jadi ada dua pendapat tentang niat wudu ini. Yang banyak ulamanya tadi ya, bahwa niat wudu merupakan syarat.
yang bukan merupakan syarat hanya dua, yakni Abu Hanifah dan As-Tsauri. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu ihtilafihim taraddudul wudu'i baina ayyakuna ibadatan mahdhah. Yang menjadi penyebab perselisihan pendapat tentang niat wudu ini adalah berulang-ulangnya wudu antara yang mengatakan ini adalah merupakan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang urusannya langsung dengan Allah. Wudu, salat, zakat, haji, itu kan ibadah mahdhah. Puasa, kalau ibadah ghairu mahdhah yang mungkin saya memberi santunan atau kita bangun jalan yang bukan langsung urusannya dengan Allah. Jadi ada melalui perantara. Kalau wudu menganggapnya ini ibadah mahdhah, saya melakukan ini siapa Allah tahu lah, kayak gitu. Yeah. Ani ghairu manqulah, yakni maksud Ibnu Rus ini tentang wudu tadi, ghairu manqulah, tidak nalar, orang masuk akal. Al makna wa innama yuqsadu bihal qurbatu faqat kasolati wa ghairiha. Maka dan sesungguhnya yuqsadu disengaja biha dengan niat tadi al qurbatu mendekat saja, kasolati seperti sholat dan wa ghairiha dan lainnya selain sholat. Jadi ibadah mahdhah tidak perlu niat karena Allah sudah tahu apa yang kita lakukan. Wa baina ayakuna ibadatan ma'qulatin al makna kagoslil najasa, dan ibadah yang nalar tadi makna kagoslil najasa, seperti membasuh najis. Ya, membasuh najis itu kan tidak perlu niat saya menghilangkan najis, itu kan. Yang penting membersihkan sampai bersih. Fa innahum la yahtalifuna annal ibadata mahdhata muftaqiratan ilania. Ya, sesungguhnya ghusl najasa, menghilangkan najis, membasuh najis tadi, annal ibadata mahdhah, sesungguhnya layak alifuna, tidak berselisih pendapat. Ya, tentang itu tidak berselisih pendapat. Annal ibadatal mahdhah, sesungguhnya ibadah mahdhah muntaqiratan, itu butuh ilania. Ya, butuh pada niat. Maksudnya, jadi ibadah mahdhah butuh niat. Ini ada yang tadi mengatakan tidak butuh niat, yang satu butuh niat. Wal ibadatal mafhumah, dan ibadah yang sudah mafhum, sudah dimengerti makna ghairu muftaqiratin ilania. Jadi ada yang tidak membutuhkan niat. Wal wudu, dan wudu fihi di sini sababun minal ibadataini, merupakan wudu itu merupakan pernyamaan dalam ibadah ini, dalam dua ibadah ini. Walidzalika waqa'al khilafu fihi, dan yang demikian itu waqa'atu min al-khilafu fihi, ada tentang perselisihan pendapat. Wadzalika anna yajma'u ibadatan wa nadhafatan, karena ini wudu itu mengumpulkan ibadah dan kebersihan. Jadi orang wudu itu mesti membersihkan, tidak hanya
ya wudu masih memiliki najis di bagian badannya, tapi dia wudu. Kira-kira benar nggak? Ya tidak benar, tidak sah nanti. Ya harus membersihkan dan dia juga ada nilai ubudiyahnya, nilai ibadahnya untuk membersihkan dan menjalankan perintah Allah. Wudu itu menjalankan perintah Allah karena wudu itu merupakan ibadah gitu. Wal fiqhu dan fikih ayat durabi ayihima wa aqwa syabhan fa'il hakubi. Dan fikih melihat dengan apa yang lebih kuat menyerupakan atau disamakan tentang wudu dan kebersihan ini. Jadi fikih ini memang bahas masalah-masalah bagaimana agar kita beribadah pada Allah ini diterima gitu ya. Jadi ada yang tentang hal ini sepakat, ini tidak sepakat, ya monggo. Nanti mau mengikuti siapa di sini para ahli fikih akan menyampaikan. Inilah kehebatan Ibnu Rus. Jadi membahas hal-hal yang kecil. Mungkin sebagian ulama tidak membahas tentang niat wudu itu seperti apa maksudnya perlu itu merupakan syarat apa tidak, tentang ini seperti apa. Ibnu Rus ini luar biasa hebatnya. Jadi kita kalau baca ini saya baca berapa? Ini. Kalau menghabiskan tentang ini banyak sekali, ya sampai jam 6. Karena masalah yang kedua ini tentang hukum perselisihan pendapat ulama-ulama fikih tentang membasuh tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam air wudu. Jadi ini menarik juga. Jadi ya kita bahas pertemuannya kan datang ya. Jadi biar tidak jenuh, terus. Nah ini monggo kalau mau diskusi ya kita bahas bersama-sama. Jadi yang jelas tadi wudu merupakan ibadah dan membersihkan, itu intinya. Adapun tentang niat wudu, ada yang merupakan syarat sahnya wudu, ada yang bilang itu bukan merupakan syarat sahnya wudu. Monggo mau milih yang mana, sudah saya sampaikan. Itu bahasan pada pagi hari ini seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini untuk mensikapi ketika kita melihat perbedaan di antara kita dalam hal ibadah, gitu kan? Tidak usah mudah untuk menyalahkan kelompok. Ini kok wudunya sini. Nah, kalau tentang wudu sudah jelas tadi batasan-batasannya. Lupa Roes kan mengatakan wudunya sembarang. Nah, itu kalau tentang batasan wudu itu sudah diatur dalam Al-Quran, sampai siku, sampai tumit, sampai mata kaki, ya, kepala seperti apa sudah dibahas. Kalau yang masalah-masalah itu tidak boleh diperselisihkan, begitu ya? Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Kita di sini bersama-sama belajar seperti yang saya sampaikan di atas di depan, bahwa kita duduk di majelis ini sebagai penggugur kewajiban kita, bahwa menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban seorang muslim. Dan duduk di majelis ilmu ketika kita membahas satu bahasan itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat juga aja. Dan gue dihitungnya orang sholat sunnah, gue mahal lagi duduk kayak lu ngaji, ya gitu aja. Kita
Kita akhiri dengan wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.